Shalom, Ibu Bapak Saudara, senang sekali dapat bertemu kembali di kanal YouTube ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, tolonglah kiranya kami Bapa, supaya sebelum kami membuka firman ini, kami telah terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus firman ini leluasa membaharui kehidupan bersama kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan 11. Inilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran pada para nabi yang telah dibicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Ibu Bapak Saudara, hidup tidak pernah sepi dari yang namanya beban dan pergumulan. Kadang tidak silih berganti karena pergumulan yang satu belum selesai, pergumulan yang baru sudah datang menghampiri. Tetapi bukan soal seberapa besar pergumulan kita, tetapi bagaimana kita menghadapi pergumulan dan penderitaan yang terjadi sepanjang hidup kita. Pertama-tama di ayat 7, dikatakan oleh Yakobus demikian, saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Pertama-tama dan satu-satunya cara untuk mengelola pergumulan kita adalah fokus kita pada kedatangan Tuhan. Kita tidak mungkin sabar kalau kita hanya memikirkan perasaan kita, memikirkan ketidakadilan kita. Tapi ketika kita memikirkan Tuhan, kesabaran kita akan semakin berdaya guna. Menatap pada kedatangan Tuhan, itu yang dihubungkan dengan kata kesabaran. Jadi sabar bukan tentang apa yang Anda alami, tetapi sabar itu adalah tentang siapa yang kita lihat. Karena kemana kita melihat itu sangat menentukan bagaimana cara kita menjalaninya. Kemana tujuan kita, kemana fokus kita. Kalau kita mau fokus ke kolam renang, maka yang kita persiapkan adalah baju renang. Kemana fokus kita, itu yang mempengaruhi semua tindakan kita. Dan ketika kita melihat kata bersabarlah, ini dari bahasa yang tidak sederhana. Dalam bahasa yang lebih baik, di bahasa Yunaninya kita mendengar kata ini dengan dua kata digabung. Makro tumoi. Ada kata emosi yang panjang. Panjang sabar itu. Ada emosi yang dikendalikan lebih panjang. Tidak reaktif. Jadi punya pergumulan, jangan sumbu pendek. Jangan reaktif terhadap pergumulan itu. Sehingga apa yang terjadi pada pergumulan kita, karena kita menarik masa depan itu ke masa kini. Di lampu merah kita tidak bisa sabar. Kalau sudah merah langsung klakson sekencang-kencangnya, supaya kita segera beradu cepat ke depan. Nggak adanya sebenarnya yang kita kejar. Tapi karena kemudian kita kurang panjang sabar, kita menjadi begitu reaktif. Pesan makanan pun kita langsung bilang, cepat-cepat ya dimakan sekarang, bukan besok. Ya iyalah, ngapain dia jualan hari ini makanannya untuk dikasih besok. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan yang kita jumpai sepanjang hari. Itu pelajaran yang diberikan oleh Yakobus bagi kita. Bahkan dia berkata di ayat 7 ini masih disebut demikian. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur, itu maksudnya hujan awal, dan hujan musim semi, artinya hujan di saat memanen, saat akan tiba akhirnya.
Apa yang kita bisa pelajari dari kesabaran para petani? Pertama, dia selalu konsisten menunggu jadwalnya Tuhan. Hidup itu tidak bisa dan penderitaan itu tidak bisa diperpendek dan dipercepat. Bisa mungkin tapi tidak sangat membaik. Tidak seutuhnya. Dan yang kedua, tidak ada gunanya petani itu putus asa. Karena hujan tidak pernah turun kalau kita makin putus asa. Yang ada kita makin menghadapi beban dan pergumulan kita. Yang ketiga, apapun keadaannya, semakin petani itu menghadapi hari-harinya, semakin banyak ketidakpastian di sana. Tetapi apa yang dia bisa lakukan? Dia selalu berusaha melihat ke langit. Kapan hujan turun? Kapan hujan ini akan datang membasahi bumi? Jadi, selalu fokus pada Allah. Dan ingat, akan ada upah. Petani tidak hanya menunggu masa panen, tapi juga menunggu hasilnya. Dan dia akan orang pertama menikmati hasil dari panen itu. Jadi kalau hari ini Anda menderita, bukan hanya kedatangan Tuhan yang kita tunggu, tetapi juga ada hasil dari penantian kita itu. Dan yang ketiga, yang kedua maksudnya, dari setelah kita belajar sabar, pelajaran kedua kita adalah jangan bersungut-sungut. Karena ayat 9 dan mulai dari ayat 8 mengatakan, kamu harus sabar. Harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan saling mempersalahkan. Bahasa terjemahan lama, jangan bersungut-sungut. Karena apa? Taktik iblis yang paling keren adalah taktik pecah belah. Bagaimana Adam dan Hawa itu terpecah belah dengan Tuhan. Bagaimana kemudian Adam memecah belahnya dengan menyalahkan Hawa, menyalahkan ular oleh Hawa, sehingga apa yang terjadi? Keahlian daging kita pertama-tama yang paling tampak pada kejatuhan dosa dalam dosa itu adalah menyalahkan sekeliling kita. Maka dari itu kita diingatkan oleh ayat 8. Tuhan itu sudah berdiri di depan pintu. Gak ada lagi mau lari kemana, kita gak akan bisa. Kita hanya bisa satu-satunya cara setia pada Dia. Tidak ada yang lain. Jadi belajar dari petani. Dan yang kedua, setia dengan Dia. Lalu yang ketiga, kita lihat di ayat 10 dan 11. Di sini diberitahu soal ketekunan kita. Dikatakan di ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan, kesabaran para nabi. Jadi ada biografi nabi. Apa yang kita bisa lihat? Salah satunya adalah biografi nabi itu membantu kita melihat bahwa semua nabi punya masalah, punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi Tuhan selalu sekuat tenaga, Ia mau memakai kita, memakai nabi itu untuk kemuliaan namanya. Dan yang kedua di ayat 11, bagaimana kita tekun? Kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Jadi tabahlah seperti Ayub itu tabah. Apa maksudnya tabah? Dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia menderita, tapi yang dia tahu adalah dia harus setia pada integritasnya. Jadi tekun saja, tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu putus asa. Karena putus asa tidak membuat pergumulan kita bertambah ringan, yang ada bertambah berat. Dan tabahlah. Tabah itu di sana kita bisa melihat ada nilai-nilai yang kita bisa pelajari. Karena seperti ketika kita ingin melihat bintang di langit, kita bisa melihatnya melalui sumur yang dalam. Artinya, lewat sumur yang dalam pun, kalau kita setia, kita tenang, kita tekun, teguh, kita bisa melihat di sana ada bintang yang di langit terpancar dari dalam sumur itu. Dalam semua kedalaman pergumulan kita, jatuh pun kita sebawah-bawahnya. Sebenarnya kalau kita tekun, bintang masih nampak di sana. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang mengajarkan kami sabar dan tekun. Yang mengajarkan kami sabar dan tidak bersungut-sungut dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk merayakan anugerah ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.